Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakallah ay ya'ummahum bi'iqabin min 'indi aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul kiram, para al-ulama al-afadil, para tuan guru, habib dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir ini kebagian terakhir, ini asobah, sisa. Asobah itu bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, bisa nggak kebagian. Jadi ini waktunya sudah jam 11 gitu ya. Semakin malam semakin panas gitu. Amin. Jadi Al-Fakir ini bisa lama bisa sebentar, ini tergantung jamaah. Bisa lama karena setelahnya nggak ada lagi pembicara. Bisa sebentar kalau jamaahnya pada ngantuk. Tadi sudah banyak disinggung, dibahas oleh para alim, oleh para ulama, dari mulai ideologi, pembahasan tentang ideologi komunis, ujung-ujungnya kita barusan sepakat bahwa solusinya itu adalah kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam, menegakkan Islam di bawah institusi Daulah Islamiyah. Sebenarnya solusi ini bukan solusi tawaran dari Ustadz Fadil, tapi ini adalah solusi yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah masa depan. Enaknya umat Islam itu, kita semua ketika berjuang, ketika melangkah, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita sudah punya panduan, kita sudah punya guidance, kita sudah punya panduan Al-Quran mengarahkan kita kemana kita harus melangkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Siapa menjadikan Quran ada di depannya, artinya apa yang kita lakukan, langkah kita, perjuangan kita mengacu kepada Quran. Quran ada di depan kita, ketika kita akan melakukan apa melihat Quran. Kata Quran A, kata Quran B, B, kata Quran C, C. Qadahu ilal jannah, maka Quran akan menuntunnya menuju surga. Tapi waman ja'alahu wara'a dhahri, siapa menjadikan Quran ada di belakang punggungnya, Al-Quran di belakang, tidak dilihat, tidak dijadikan panduan, tidak mengacu kepada Quran, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menggiringnya menuju neraka. Karena itu sebagai umat Islam sebenarnya kita nggak mesti bingung apa yang harus kita lakukan. Masa depan kita ini mau kemana?
Kalau kita bermain sepak bola masih belum jelas menang atau kalah. Betul. Tapi kalau kita bermain dakwah, berjuang di dalam lapangan dakwah, berjihad, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, hasilnya sudah pasti. Apa? Menang. Umat Islam pasti menang. Saat kaum Nabi Musa alaihissalam, mereka merasa pesimis, kurang pede, kurang yakin. Bisakah kita menang menghadapi Firaun yang luar biasa itu, yang hebat itu, yang bengis itu? Mungkin bisa jadi ada orang-orang sekarang juga bertanya-tanya, bisakah kita menghadapi Amerika yang luar biasa itu? Kuatkah kita menghadapi Cina yang luar biasa? Kakinya udah di mana-mana, tanahnya udah di mana-mana. Tadi kata Abah Kiai Ahmad Suhaimi, di mana-mana tanah ulah dikuasai oleh asing dan asing. Bisakah kita menghadapi mereka? Maka pada saat kaum Nabi Musa merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka, Nabi Musa berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa qala Musa liqaumih. Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum ista'inu billah. Wahai kaumku, minta tolonglah kepada Allah, wasbiru, sabar dalam perjuangan ini. Kenapa? Innal arda lillah. Bumi itu milik Allah, bukan milik Fir'aun. Yurisuha man yasha min ibadih. Allah akan memberikan bumi itu kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Wal akibatu lil muttaqin. Dan kemenangan di akhir, akibat baik di akhir itu milik orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita memastikan diri orang-orang yang bertakwa, maka insya Allah kita akan menang. Walladzina kafaru ba'duhu walladzina zalamu ba'duhum awliya'u ba'din. Ada walladzina kafaru. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah bersatu, berkolaborasi tadi dengan yang lain. Begitu juga orang-orang zalim. Satu dengan yang lain, mereka saling berkolaborasi, saling menguatkan. Tapi di akhir ayat itu Allah menyatakan wallahu waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong, pelindung orang-orang yang bertakwa. Kalau kita memastikan diri sebagai orang-orang yang bertakwa, insya Allah perjuangan kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu sebenarnya masa depan kita sudah dijamin. Kita ini berjuang ini seperti kita meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Pertolongan Allah itu pasti akan diberikan oleh Allah. Wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, pasti hak, gak akan diragukan lagi, kami akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Kami pasti akan selalu menolong rasul-rasul kami walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yakumul ashhad, dan di akhirat nanti di saat para saksi bersaksi di hadapan Allah, orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah sebenarnya rahasia kemenangan Rasulullah SAW. Rasul dalam khutmun nubuwah itu dituliskan, ada dalam khatam Nabi, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Muhammad, silahkan engkau pergi kemana saja, menghadap kemana saja, fa innaka mansurun, engkau pasti akan ditolong. Kalau tidak yakin dengan pertolongan Allah, perjuangan Nabi Muhammad sudah berhenti. Kalau tidak yakin dengan pertolongan Allah, perjuangan para sahabat sudah berhenti. Bagaimana para sahabat saat itu yang pasukannya hanya ribuan, pada saat misalkan menaklukkan Romawi tadi, kekaisaran Romawi, Bizantium Timur dulu, para sahabat jumlahnya hanya 34.000. Pasukan kaum muslimin, pasukan Romawi 240.000. Siapa yang menang? Pada saat menghancurkan pasukan Persia di Madain, Irak,
dan sekitarnya ditaklukkan. Pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit. Pasukan musuh Persia 120.000. Umat Islam hanya sekitar 20.000. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Inilah yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa kemenangan itu tidak dilihat dari jumlah. Tapi kemenangan itu adalah dilihat, yang menang itu adalah yang iman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikatakan mendengar perkataan pasukannya, sebagian kaum muslimin yang mengatakan, wah, Romawi itu banyak, kita nggak akan bisa menghadapi mereka. Ada yang menyebutkan dalam riwayat ini itu adalah Khalid bin Walid. Mereka banyak. Kata Khalid bin Walid, tidak. Kita yang banyak. Bukan mereka. Kita yang banyak. Padahal jumlah secara matematis umat Islam sedikit. Tapi Khalid bin Walid mengatakan kita yang banyak. Kenapa? Karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ketika bersama dengan Allah adalah banyak. Yang lemah ketika bersama dengan Allah maka akan menjadi kuat. Yang tidak sempurna ketika bersama dengan Allah maka akan menjadi sempurna. Inilah keyakinan kita. Karena itu masa depan sebenarnya bukan di tangan Amerika. Masa depan itu bukan di tangan Cina. Bukan di tangan ideologi kapitalis, ideologi komunis. Tapi insya Allah masa depan itu di tangan kaum muslimin. Di tangan umat Islam. Karena hari ini posisi dunia itu, sebenarnya kan hari ini dunia itu sedang dikuasai oleh negara adidaya hanya satu. Hanya satu, yaitu Amerika. Cina berupaya untuk menjadi negara adidaya, tapi insya Allah bakal gagal, amin. Karena mereka tidak punya basis ideologi yang kuat. Pasti akan gagal. Umat Islam tidak akan mengizinkan seharusnya orang-orang komunis itu berkuasa. Nah, Amerika hari ini sebagai penguasa real di dunia, posisinya itu persis seperti Fir'aun di akhir-akhir pemerintahannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Sungguh kata Allah, kami bermaksud memberikan anugerah, memberikan karunia, memberikan pertolongan alal ladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang dilemahkan fil ardi, di muka bumi, wa naj'alahum a'immatan, dan kami akan menjadikan mereka yang dilemahkan itu menjadi para pemimpin, wa naj'alahumul warisin, dan kami akan menjadikan mereka sebagai para pewaris bumi, wa nuriya fir'auna wa hamana, dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun wa hamana, dan kepada Haman perdana menterinya, wa junudahuma, dan kepada bala tentara Fir'aun dan Haman, maka minhum makanu yahdharun, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan dari Musa dan pengikutnya. Fir'aun meskipun hebat besar, tapi tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Ada kekuatan Musa yang akan mengguncang singgasana Fir'aun. Insya Allah yang hadir di sini adalah Musa yang akan mengguncang singgasana Fir'aun masa kini. Amin. Musa lemah, tapi kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru saat Nabi Musa ada dalam posisi paling lemah, kemenangan itu Allah berikan. Pada saat Nabi Musa berada di pinggir Laut Merah, kepepet. Pada saat kepepet itu, Nabi Musa menghadapi permasalahan yang luar biasa. Kaumnya sudah menyerah. Ya Musa, inna lamudrakun, kata mereka. Musa, kami
kita ini pasti bakal kena. Kita nggak akan bisa menghindar dari Firaun. Di belakang Firaun, di hadapan Laut Merah. Tapi kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idrib bi'asokal bahr. Saat itu Nabi Musa bertawajuh kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hambanya. Ya Rabb, Engkau mengetahui kami yang sedang kepepet ini. Hamba serahkan kepadamu ya Allah. Di luar dugaan. Menurut hitung-hitungan manusia, yang akan kalah itu adalah Musa. Yang akan tenggelam itu Musa. Yang akan habis itu Musa dan pengikutnya. Tapi ternyata hasilnya terbalik. Musa selamat, Fir'aun mati. Insya Allah kita hari ini sedang menunggu saat-saatnya tenggelamnya rejim-rejim gaya-gaya Fir'aun itu. Baik gaya kapitalis ataupun gaya komunis. Amin. Dan insya Allah Musa akan bangkit. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran sebenarnya yang mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu milik kita. Kemenangan itu milik kaum muslimin. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak menjelaskan tentang masa depan umat Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yablughanna hadzal amru hadzal din ma balagul lail wan nahar. Agama ini akan sampai kepada seluruh bumi yang dijangkau oleh siang dan malam. Wala yatrukullah, dan Allah tidak akan membiarkan baita madarin wala wabarin, rumah yang terbuat dari kayu, rumah yang terbuat dari bulu, tenda-tenda, illa adkhalahu hadzal din, kecuali rumah itu akan dimasuki agama Allah ini. Biizzi azizin, dengan memuliakan yang mulia, wa dhulli dzalilin, dan menghinakan yang hina. Begitu juga Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiya liminha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat bumi jadi mini, dilipat-lipat bumi sehingga aku melihat masariqaha wa magharibaha, masyrik dan maghrib, timur barat, kelihatan oleh Nabi seperti melihat di HP di peta. Padahal belum ada. Kemudian kata Nabi, wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan umatku akan sampai mazuwiya li minha, kepada timur dan barat yang Allah perlihatkan kepadaku. Kapan itu? Insya Allah di masa kita, amin. Di masa anak kita, di masa cucu kita, insya Allah. Minimal hari ini kita berkumpul, kita menorehkan sejarah, merintis perjuangan ini. Bisa jadi tidak berhasil 1 hari, 2 hari. Bisa jadi kita kepulu dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah, kalau semangat perjuangan ini kita tularkan kepada generasi muda, kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, insya Allah ini akan menjadi amal soleh. Insya Allah ini akan menjadi landasan bagi generasi setelah kita untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, saudara-saudara jemaah rahimakumullah, para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sama-sama satu kesimpulan bahwa kemenangan insya Allah di tangan kaum muslimin, masa depan milik umat Islam. Cuma permasalahannya ternyata dari dulu kita sudah sama-sama tahu bahwa kemenangan itu sudah dijaminkan oleh Allah, tapi tidak begitu saja, tidak gratis, harus ada peran kita. Peran kita. Hari ini mari kita sama-sama berintrospeksi di mana peran kita. Tidak mesti berbicara apa kedudukan kita, apa posisi kita, tapi apa kontribusi kita, apa peran kita untuk izzul Islam wal muslimin, apa peran kita untuk mewujudkan benteng bagi kaum muslimin, benteng bagi umat Islam, kekuasaan umat Islam yang bisa membendung kejahatan kapitalisme, yang bisa membendung kejahatan sosialisme, komunisme. Di mana peran kita? Insya Allah mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Kalau menurut Al-Fakir ini kita harus dilanjutkan pertemuan ini.
Jangan hanya sampai di sini. Biar kita lebih rinci lagi, lebih jelas lagi bagaimana perjuangan ini. Karena kita sudah sepakat bahwa Islam akan menang, kita harus berjuang dengan Islam. Kemudian setelah itu seperti apa? Inilah PR kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Namanya asobah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsir pada Kiai Haji Yasin Mutahar. Islam pasti menang, yakin? Islam pasti jaya, yakin?